Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu, bapak-bapak guru dan karyawan SMK Negeri 1 betul ya? SMK Muhammadiyah Negeri, enggak usah pakai negeri. SMK Muhammadiyah 1 Moyudan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak dan hadirin sekalian, omong-omong ternyata hampir kenal yang namanya Pak Muhammad Yunus. Kok hampir kenal? Karena saya temannya Bapak E. Nah ini dalamnya mana? Botoan. Dari Pak Gimun ketawa dia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang ini alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat kita dapat bersama-sama untuk sekedar mengingatkan diri kita masing-masing untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri karena saya yakin di antara keluarga besar dari SMK Muhammadiyah 1 Moyudan ini mungkin ada yang tidak bisa hadir, barangkali ada yang karena halangan. Apapun halangannya kita doakan mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya, selain kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, termasuk kita yang hadir ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Berarti mudah-mudahan Allah selalu memberikan kasih sayang, memberikan rahmat. Kata rahmat itu berasal dari kata rahim. Maka kalau kita baca bismillah, ya bismillahirrahmanirrahim. Yang sifat-sifatnya orang yang dirahmati Allah itu diantaranya diterangkan oleh Allah pada surat Furqan ayat yang ke-63 sampai akhir. Itu ciri-cirinya. Tapi saya tidak akan bicara sampai akhir, mungkin saya hanya ambil 2 ayat saja. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusyrifu wa lam yakturu wa kana dzalika baina qawama. Insyaallah saya hanya ambil yang terakhir dan yang pertama. Ibad itu berarti bentuk jamak dari kata abdun. Abdun artinya hamba. Kalau ibad itu berarti hamba-hamba. Hamba-hamba siapa? Ibadur Rahman. Ar-Rahman itu salah satu di antara asma Allah yang terdapat dalam kelompok Asmaul Husna. Maka kalau Ibadur Rahman
itu berarti hamba-hamba Allah zat yang maha pemberi rahmat. Hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa mereka itu, ibu bapak yang berbahagia? Allah melanjutkan di ayat itu, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Orang yang akan dirahmati Allah, orang yang dirahmati Allah, yaitu orang-orang yang alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi ini haunan, artinya lemah lembut. Lemah lembut atau rendah hati. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Karena kalau rendah diri itu berarti kita minder. Tapi kalau rendah hati itu bukan minder, tapi rendah hati itu berarti jauh dari sifat takabur, jauh dari sifat sombong. Maka dikatakan oleh Allah, ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Orang yang dicintai Allah, dirahmati Allah, yaitu orang yang apabila berjalan di muka bumi ini lemah lembut atau rendah hati, jauh dari sifat takabur, jauh dari sifat sombong. Nun sewu, biasanya seseorang itu menjadi sombong itu ada penyebabnya. Penyebabnya satu, karena kaya sehingga menjadi sombong. Sebab kalau orang itu miskin kok sombong, rawangun. Wis miskin sombong. Yang kedua, orang itu bisa menjadi sombong karena ilmunya. Maka banyak orang yang sombong karena ilmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa tiap pagi habis subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, ilmu nafi' itu apa? Ilmu manfaat itu, ilman nafi'an, ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa menjauhkan diri kita dari takabur. Ilmu nafi'an yaitu berarti ilmu yang bisa menjadikan diri untuk senantiasa mendekatkan diri atau berbakti pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebaliknya. Ada orang yang semakin pinter tapi dia malah semakin takabur. Ada orang yang semakin pinter tapi semakin tinggi pendidikannya, dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang demikian ini ilmu yang tidak bermanfaat, karena tidak akan bisa menyelamatkan kehidupan mereka atau kehidupannya nanti di alam akhirat. Itu ilmu nafi'an. Maka Rasulullah mengajari, hendaklah kalian senantiasa itu berdoa. Kemudian yang ketiga, penyebab orang itu sombong kalau tadi harta, penyebab yang kedua adalah ilmu, penyebab yang ketiga yaitu karena jabatan, kedudukan. Kadang-kadang lagi dadi RT kemlintine setengah urip. Setengah urip itu berarti sama dengan setengah mati. Itu baru jadi RT. Nek RT ini sak Indonesia gitu ya wilayahnya. RT ini wilayah mung sak cumplik kok sombong kadang-kadang. Wonten ingkang dadi RT? Nah, kalau ada mudah-mudahan bukan yang kebetulan bapak-bapak, ibu yang ada di sini yang kebetulan memangku jabatan RT, yang di sana-sana saja. Kalau di sini tidak ada, saya yakin karena kita sebagai keluarga besar di Muhammadiyah, insya Allah sudah tertanam dalam diri kita untuk menjauhkan diri dari sifat takabur. Yang keempat, seseorang itu bisa menjadi sombong, menjadi takabur karena nek cara Jawa dedeg piadeke. Nun sewu.
mergo merasa tampan, merasa cantik, merasa sehat, kemudian postur tubuhnya merasa ideal menurut pandangan manusia, yuk sombong. Ketika mereka melihat orang lain, kebetulan orangnya itu agak pendek, kemudian badannya lebih gemuk, gitu. Kemudian dia sombong, kemudian bisa mereka itu merendahkan orang yang ini. Nah, di dalam Al-Quran sebab-sebab yang demikian ini ada contoh-contohnya. Orang yang sombong karena kaya itu contohnya adalah Qarun. Qarun itu sombong karena dia dilimpahi harta kekayaan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya sombong. Sombong karena kekuasaan itu sebenarnya kalau ada orang punya jabatan kok dia menjadi sombong, itu sesungguhnya kesombongannya itu adalah warisan dari Fir'aun. Tapi juga ada orang yang sombong karena ilmunya, iblis. Iblis itu pinter, Bapak. Maka di dalam Al-Quran kan ada disebutkan. Sampai akhirnya untuk mengalahkan iblis itu dan juga para malaikat, Allah memberikan ilham kepada Nabiullah Adam alaihissalam tentang masalah ilmu pengetahuan. Itu ayat 31 surat Al-Baqarah. Maka Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di sana. Maka kemudian baru setelah Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada Adam tentang nama-nama benda yang ada di sekitarnya itu, barulah mereka para malaikat termasuk di dalamnya ada iblis itu mengakui, oh manusia itu kalau dipilih oleh Allah, Adam dipilih oleh Allah menjadi khalifah karena memang mempunyai ilmu. Tapi yang menyombongkan itu iblis. Itu nanti ada di dalam Quran ayat ke-50 surat Al-Kahfi. Insya Allah sering dibaca. Kemudian berikutnya, ibu bapak yang berbahagia, ada orang yang sombong karena postur tubuhnya yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kesempurnaan postur tubuhnya, mereka jadi sombong. Siapa mereka? Mungkin diantaranya para artis. Tapi kalau Nabi Yusuf, Siti Yulaihah, orang yang disebutkan orang yang paling tampan dan paling cantik, mereka itu haunan. Mereka berjalan di muka bumi ini penuh dengan rasa rendah hati ini. Maka itu. Jadi rendah hati, haunan itu kebalikan dari takabur. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, Allah melanjutkan di ayat itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang dirahmati Allah, orang yang dicintai oleh Allah, apabila mereka bertemu dengan orang jahil, bertemu dengan orang jahat, maka ucapannya itu adalah dengan qalu salama, yaitu ucapan yang mengandung keselamatan. Nun sewu. Nek nonton YouTube Abu Janda, niku seneng napa mangkel? Mangkel. Nonton YouTube Denny Siregar. Mangkel napa seneng? Tambah lagi sapa meneh rombongan niku? Eko Kuntadi. Niki wonten angka namane Eko? Betul wonten ta? Nah. Soalnya nama Eko itu hampir di mana-mana ada gitu. Eko Kuntadi. Terus apa meneh?
Oh, wonten kabeh nggih. Jadi Ade Armando, Eko Kuntadi, Denny Siregar, Abu Janda, kita aja ono neh siji sapa lali. Itu kalau melihat penampilannya di YouTube, itu kan sangat bagi orang yang beriman itu sangat mangkel. Isinya kan hanya fitnah terus. Maka diterangkan oleh Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan ngikuti yang di YouTube. Kalau nanti yang di YouTube mereka ada yang komentari itu modar ya sisan modaro kan gitu dah. Maka sebagai orang kalau ingin dicintai oleh Allah, boleh kita doakan mereka itu. Ya Allah, mudah-mudahan orang seperti Armando yang mestinya orang pinter, tetapi menunjukkan sikap kebodohannya itu, semoga Allah memberikan hidayah sehingga mereka tidak akan suka untuk melecehkan orang lain. Nun sewu ini rahasia. Pak Din Samsudin itu kan dibenci ya sekarang ini. Mungkin termasuk Pak Din Samsudin itu ketua MUI paling pendek masa jabatannya. Beliau nasibnya sama dengan Buya Hamka. Kalau Buya Hamka itu mundur dari ketua MUI, itu karena fatwa haram menghadiri Natalan. Sehingga ada konflik antara Buya Hamka dengan Menteri Agama yang waktu itu Menteri Agamanya Haji Alamsyah Ratu Perwira Negara. Minta diundur, minta dicabut supaya fatwa itu dicabut. Kalau tidak dicabut, Menteri Agamanya mengancam saya ya akan mengundurkan diri dari Menteri Agama. Maka dibalik ke Buya Hamka. Jangan kamu yang beri fatwa ini Majelis Ulama. Fatwa ini tidak akan pernah dicabut, maka saya sebagai ketua MUI yang akan mundur sebagai ketua MUI. Tahun 15 sebelum muktamar berarti Pak Din masih ketua PP. Gitu? Beliau adalah ketua MUI. Menfatwakan bahwa ulil amri bagi umat Islam adalah ulama. Itu fatwanya. Tapi fatwa itu tidak pernah, tidak boleh untuk disebarluaskan. Karena kalau itu disebarluaskan, rano sing gelem mengikuti PPKM saiki. Gitu? Tidak ada yang mau. Karena apa? Itu bukan fatwanya atau bukan ulil amrinya, karena ulil amrinya ulama. Maka itu tidak boleh disosialisasikan. Karena tidak boleh, beliau sama, tidak mau nyabut, lebih baik mundur. Ini hanya untuk kita sebagai warga dari Perserikatan Muhammadiyah. Maka inilah nilai pengorbanan yang luar biasa yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama Muhammadiyah. Ada dua contoh yang nyata di situ, yaitu Buya Hamka dan Profesor Din Samsudin. Ini contoh nyata pengorbanan. Nah sekarang kalau kaitannya dengan pengorbanan ini, lantas yang menjadi pertanyaan bagi ibu bapak guru di SMK Negeri 1 ini, terus apa pengorbanan kita sebagai pendidik di dunia pendidikan di masa-masa pandemi yang seperti ini? Nah, ini tentunya banyak yang bisa kita lakukan, tentunya banyak yang bisa kerjakan. Maka pengorbanan pertama adalah sekarang guru ndak boleh, atau guru sekarang semuanya ndak boleh ada yang gaptek. Alhamdulillah
Ya. Pandemi ini saya sudah pensiun dari guru Ibu Bapak. Jadi sudah hampir 4 tahun saya tidak pernah pegang laptop, tidak pernah pegang komputer. Wis wegah. Karena kalau dulu kan laporan-laporan mesti pakai itu tuh. Mesti kan tidak pakai laptop, pakai itu. Lah kalau seandainya saya belum pensiun, wis ra iso mulang ini. Kenapa? Karena mulangnya sekarang pakai daring. Tidak luring. Nah, bisanya saya yang luring. Tapi seandainya tadi itu tahu ini ada ini, ya saya mungkin ada beberapa file di laptop bisa dibuka, tapi saya tidak bawa. Itu Bapak Ibu sekalian, maka kita yang menjadi pertanyaan bagi kita berarti lantas apa yang bisa kita korbankan di dunia pendidikan dalam rangka atau dalam kaitannya di masa pandemi ini. Tentunya belajar Bapak Ibu sekalian lebih aktif lagi, pelajaran atau belajar lebih aktif lagi dalam kaitannya menyampaikan materi dengan menggunakan teknologi IT. Baik, kita lanjut. Walladzina idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang yang dicintai Allah, orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ketemu orang yang bodoh, ketika ketemu orang yang jahil. Jahil itu bisa macam-macam. Jahil dalam bentuk perbuatan, jahil dalam bentuk ucapan. Kalau sekarang jahil dalam bentuk berita-berita hoax yang ada di media sosial. Gitu. Maka apa yang kita lakukan di situ, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, yaitu menyampaikan atau ditanggapi dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Kula nyuwun pirsa. Sing gone ibu-ibu sik. Seandainya ibu-ibu berjalan di gang yang agak sempit, kemudian papasan, naik sepeda motor, papasan dengan anak-anak remaja, boncengan telu, ngebut, hampir nabrak jenengan, kira-kira apa yang diucapkan? Napa Bu? Dadi mlaku kaget mergo papasan utawa dilancangi bocah numpak sepeda motor sing ugal-ugalan. Ratap atine, apa pertama kali ucapannya? Alhamdulillah kalau dalam kondisi pengajian insya Allah mengucapkan astagfirullah. Tapi kalau kondisinya itu benar-benar berada di jalan, saya tidak tahu. Nek bapak-bapak yang buri, insya Allah kalau tidak dalam kondisi pengajian, mungkin lebih sadis lagi ucapannya. Leres apa mboten? Ucapannya mungkin iku anake sapa. Nek mung anake sapa wae ora apa-apa. Bocah ngono kuwi sajake pengen salaman karo tergandeng. Mungkin ana sing ngucapke ngono iki. Nah, ini yang namanya wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Tetapi Ibu Bapak, ternyata secara psikologis orang itu mudah mengeluarkan ucapan, yaitu ucapan-ucapan yang sudah mengendap, yang berada di bawah sadar kita. Ucapan-ucapan yang sudah mengendap di bawah sadar kita itu adalah ucapan-ucapan yang sering kita ucapkan. Sering kita ucapkan. Wong sing kulinane misuh iku yen kena apa masalah sithik wae mesti misuh. Arep mati ya misuh. Tapi kalau orang yang terbiasa berzikir kepada Allah, terbiasa istighfar kepada Allah,
terbiasa untuk memperbanyak baca tasbih, maka insya Allah ketika berhadapan, ketika berada dalam kondisi tertentu yang kepepet, insya Allah yang keluar dari bawah sadar adalah ucapan-ucapan yang baik. Saya mengikuti ceramahnya Ustadz Fatur Rahman Gamal. Beliau menceritakan tentang masa-masa akhir kondisi Ustadz Yunahar Ilyas. Itu kan sudah sekian, sebenarnya beliau sakit itu kan panjang. Sebenarnya beliau sakit dulu itu panjang waktunya. Tapi seseorang itu, nun sewu ini, ada yang saya ambil petik dari sana. Seseorang itu, walaupun dalam kondisi yang sakit, kalau hatinya itu dibuat senang, maka semangat hidupnya luar biasa. Ini diceritakan oleh Ustadz Fatur Rahman Kamal. Seperti apa? Buya Yunahar Ilyas dulu dalam kondisi yang sudah cuci darah. Itu diceritakan oleh beliau Pak Fathur. Ini bisa diikuti pengajian Pak Fathur itu setiap akad pagi ya. Itu melalui daring itu. Ketika Pak Fathur itu diminta untuk memberikan tausiah pembukaan pembelajaran bahasa Arab yang kebetulan mendatangkan ustadznya dari Timur Tengah. Beliau tidak sanggup. Kemudian beliau menyampaikan Ustadz Yunahar saja. Akhirnya Ustadz Yunahar dihubungi, tapi dengan catatan kalau didampingi oleh Ustadz Fathur. Direkomendasikan Ustadz Yunahar itu nanti hanya sampai jam 9. Jadi bicaranya tidak boleh panjang, hanya setengah jam. Ternyata karena beliau itu bertemu dengan orang Timur Tengah, beliau juga pendidikannya dari Timur Tengah, kemudian merasakan suasana seperti di Timur Tengah, maka hatinya bergembira. Beliau itu akhirnya memberi tausiah. Pidato iftitahnya itu sudah 45 menit. Itu kemudian beliau bicara, ini tadi baru pidato iftitah, sekarang dilanjutkan tausiah. Kenapa? Kok mampu sampai seperti itu? Karena hati senang. Maka ibu bapak dalam menghadapi kondisi yang seperti ini juga begitu. Kalau kondisi kita senang, kita bisa tentram karena banyak mengeksplor asma-asma Allah, kemudian kita ucapkan, nanti kita juga akan semakin sehat, semakin semangat. Seperti ayat yang saya baca dalam pembukaan tadi, Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, surat Al-Fatih. Ayat yang ke-1. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima, dan seterusnya. Jadi Allah yang memberikan, Allah yang menurunkan kepada kita orang mukmin itu sakinah, ketenangan di dalam hati. Karena itu ketentraman hati, ketenangan dalam hati, ini bagi orang mukmin hanya bisa dicapai dengan tadi ayat yang sudah dibaca, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang namanya orang yang dicintai Allah adalah mereka orang yang apabila berjumpa dengan jahilun, orang yang jahat, baik sikap, ucapan, termasuk perbuatan kita, yaitu semua menunjukkan yang bisa memberikan keselamatan. Ini. Baik, kita lanjut ayat yang berikutnya. Ini sudah jam 11:30, zuhurnya jam
11.40-an 5 ya. Biasanya kalau saya pergi sekitar jam segini ini, saya pesan dengan istri, kalau nanti azan zuhur saya belum sampai rumah, kamu jangan sholat dulu, tunggu saya supaya saya bisa berjamaah. Biasanya saya selalu pesan itu, termasuk tadi, kalau nanti sudah ada azan zuhur, kalau saya belum sampai rumah, tolong jangan sholat dulu, nunggu saya, nanti saya biar bisa sholat berjamaah. Saya berusaha untuk tidak meninggalkan sholat jamaah. Walaupun hanya dengan keluarga. Dan kebetulan yang sekarang ini kan juga, kalau fatwa dari majelis tarjih, ini bukan berarti masjid harus ditutup, tetapi kalau memang terpaksa, ya bolehlah tidak ke masjid, tapi jamaah dengan keluarga. Bahkan termasuk nanti sholat id di majelis tarjih juga sudah mengeluarkan fatwa untuk daerah-daerah yang membahayakan. Itu misalnya satu RT kok ada 11 keluarga yang terpapar, ya tidak usahlah untuk dibuat sholat id yang mendatangkan masa yang atau jamaah yang banyak. Baik, saya lanjutkan. Ayat yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Orang yang dicintai oleh Allah yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak boros, juga tidak kikir. Bagaimana membelanjakan harta yang boros? Membelanjakan harta yang boros itu belum tentu membeli sesuatu yang harganya mahal. Dan saya itu termasuk memboroskan. Kenapa? Dulu kok ono aturan saya menjelang pensiun kalau kemis kalau kemis pahing harus pakai sorjan. Menjelang pensiun kok ono aturan ngono kuwi. Lah akhirnya kan kepeksa. Saya membeli itu. Sampai 2 lagi. Blangkonde sampai 2 lagi juga. Nah sekarang sudah tidak terpakai. Sekarang sudah tidak terpakai kecuali kalau subuh itu dingin banget, itu saya kalau ke masjid memakai surjan. Nah, jadi orang yang dicintai Allah adalah orang yang membelanjakan hartanya itu tidak boros. Belanja yang tidak boros belum tentu yang mahal. Yang murah pun kalau itu akhirnya tidak bermanfaat, itu berarti boros. Misalnya, insya Allah sama, nun sewu nek kula rada kasar, insya Allah sama kelakuannya ibu-ibu, kalau di rumah sukanya pakai daster. Betul Bu? Jenengan beli daster misalnya banyak, itu dikatakan boros walaupun harganya mungkin 25 atau 30 ribu, kalau ternyata habis dibeli tidak pernah dipakai. Sama dengan bapak-bapak, panjenengan beli celana pendek, nah, saya pendek, saya tetap di bawah lutut. Panjenengan beli celana pendek, harganya juga begitu, 50 ribu atau berapapun harganya. Saya ambil contoh yang murah. Tapi kalau setelah dibeli itu ternyata itu tidak dipakai, itu juga berarti orang yang memboroskan harta. Tapi kalau panjenengan itu membeli sesuatu yang harganya murah, tetapi tetap disenangi dan dipakai sampai akhir, sampai habis, maka itu berarti tidak boros. Dan saya Bu, sekarang ini saya sudah tidak beli pakaian Bu.
Kalau dulu kaos saya, pakaian saya itu sering dipakai anak saya. Sekarang enggak. Anak saya itu pakaiannya kalau sudah tuh kirimkan pulang. Nah terus siapa? Ya eman-eman, saya yang make. Jadi terimalah wong tua itu nganggo lungsurane anaknya sekarang. Ini untuk menghindari pemborosan. Maka Allah itu menyebutkan di surat Al-Furqan itu tadi, surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, israf itu lam yusrifu walam yakturu. Jadi orang yang dicintai Allah yaitu mereka orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka itu tidak boros. Israf. Jadi israf yang namanya boros tidak mesti harganya mahal. Harga murah pun kalau setelah dibeli itu tidak digunakan maka itu israf. Nun sewu saiki. Mudah-mudahan nanti ketika panjenengan itu jadi tamu disuguh dengan minuman seperti ini. Kalau memang sudah diminum harus dihabiskan. Karena ketika itu tidak dihabiskan berarti jenengan israf. Boros. Dengan berarti israf boros. Makanya harus itu. Nun sewu kula sering kalau pengajian, ngisi pengajian itu kalau sudah disuguh begini, monggo diminum. Itu tak delengke kabeh. Yang dilihat pertama apa? Baca basmalah. Ada yang minum masih pakai tangan kiri. Nun sewu tadi kan disebut saya di PDM LPPM bukan PM, LPPH. Lembaga Pembinaan Pemberdayaan Haji. Saya kesering ketemu jamaah haji. Itu masih ada, Pak. Orang yang sudah haji itu kalau minum masih dipegang dengan tangan kiri. Kalau sudah begitu itu terus saya bilang gini. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wal yashrabu biyaminihi. Fa inna syaitan yakulu wa yashrabu shimal. Apabila salah seorang di antara kamu makan dan minum, peganglah dengan tangan kanan. Kenapa? Karena setan itu kalau makan dan minum dipegang dengan tangan kiri. Maka kalau ada yang makan dan minum kok dipegang dengan tangan kiri, minimal itu temannya jenengan itu. Si ngomong minimal temannya setan. Nek nguneke iku berarti setan kok rada kualat. Minimal itu berarti jadi temannya setan. Itu seperti itu. Baik, kita lanjut. Saya lanjutkan lagi. Ketika ada acara-acara tertentu, alhamdulillah kalau sekarang ini jagong manten sudah ndak ada prasmanan ya. Jadi malah penak banget kaya wong lunga beli gitu, masuk terus diukur suhune gitu, terus dikei ya seperti ini. Saya kemana-mana bawa seperti ini, kemudian nanti mubeng pamer karo sing dadi manten kan ndak boleh jabat tangan loh. Jadi mau mlaku mak seler terus lewat jalan yang agak beda. Terus ada yang nunggu di jalan, yaitu kardus yang sudah diplastiki. Ya toh? Lah insya Allah makanan dari manten yang seperti itu tidak ada yang boros, tidak ada yang mubazir. Kenapa? Karena dibawa pulang. Sebab biasanya orang itu kalau makan di rumah apapun habis. Tapi kalau bersama-sama dengan orang lain rada isin. Rada isin itu agak malu kemudian tidak dihabiskan. Oh nanti kalau minum dihabiskan nanti kira-kira orang tidak pernah minum. Kalau disuguh terus dihabiskan dikira orang tidak pernah makan kan begitu. Nah, maka ada satu cerita. Ada orang kaya
yang beliau itu setiap mendatangi resepsi pernikahan, beliau itu selalu membawa ransel, bawa tas. Orang kaya dia. Terus apa kok selalu membawa tas? Karena beliau ini tahu banyak orang yang disuguhi itu pakai kerdus itu, snacknya itu. Ada yang snacknya 4 macam hanya dimakan 2, yang 2 ditinggal. Ada yang snacknya hanya 2 dimakan 1, masih sisa 1. Lah orang itu snack yang ditinggal itu diambil, Pak. Padahal dia orang kaya. Orang yang tidak tahu mereka menilai wong kok pelit. Padahal tidak itu. Setelah mereka kumpulkan, kemudian keluar di jalan, mereka berikan kepada, kalau di sini ya misalnya seperti tukang ojek, seperti tukang becak, atau orang-orang yang peminta-minta yang ada di pinggir jalan. Kenapa? Karena orang ini tahu bahwa pemborosan atau membelanjakan yang seperti itu termasuk israf. Termasuk boros, yang boros itu berarti termasuk temannya setan. Israf. Tetapi walam yakturu, jangan iktor. Iktor itu apa? Yaitu jangan pelit-pelit banget. Jangan pelit-pelit banget. Ada. Maaf, saya juga cerita. Maaf. Saya cerita, kebetulan beliau seorang dosen yang kebetulan sudah wafat. Saya tidak sebut namanya. Menjelang wafatnya itu dia merasa menyesal. Kenapa saya mendolimi diri saya? Kenapa saya mendolimi diri saya? Kok mendolimi diri saya apa? Lah dia punya uang, uangnya itu tidak dimanfaatkan. Makan apa adanya, seolah-olah dirinya tidak diperhatikan. Akhirnya sakit. Setelah sakit justru biayanya semakin banyak. Semua biaya, semua uang hanya dipikir untuk anak, hanya untuk anak. Tapi dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri. Makan hanya apa adanya, terlalu sederhana ini. Ini namanya iktor, yaitu orang yang ketika kamu membelanjakan harta, orang yang dicintai Allah, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Janganlah engkau boros, tetapi juga jangan terlalu pelit, jangan terlalu kikir kepada diri sendiri. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi dalam membelanjakan harta itu hendaklah berada di jalan yang tengah, tidak boros dan tidak kikir. Nah, dalam kaitan ini, ibu bapak sekalian, mari kita menghadapi Idul Kurban, pengorbanan kita di dunia pendidikan, berarti mari kita luangkan waktu membuat materi, didesain yang seindah mungkin, yang semenarik mungkin. Ketika itu disampaikan dengan during, kemudian dilihat anak itu menjadi senang. Karena itu jadilah orang, jangan suka menunggu, tapi jadilah orang yang senantiasa berada di garis yang terdepan. Saya kira itu 5 menit lagi sudah azan zuhur. Kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Sholihin, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu guru dan karyawan jika ada pertanyaan. Untuk sesi pertama saya buka 2 penanya terlebih dahulu. Silakan. Tidak ada? Sudah. Oh, 1. Sudah.
maaf Pak, sekedar bertanya Pak ini Pak, terkait dengan membelanjakan harta yang apa namanya tadi tidak boros dan tidak kikir ya. Saya masih bingung seandainya harta yang dibelanjakan itu tidak terpakai, tidak dipakai Pak. Misalnya Pak, punya uang kemudian dibelikan investasi wujudnya emas, itu kan tidak dipakai nih Pak barangnya Pak, tapi disimpan. Itu bagaimana nggih hukumnya? Maksudnya masuk kategori boros tadi atau tidak? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang indah. Ibu ini insya Allah investasi tabungan emasnya banyak. Tapi jangan lupa Bu, ketentuan dari Tarjih Muhammadiyah yang punya simpanan emas seberat 84,6 gram emas murni itu, maka wajib zakat. 84,6 atau pokoknya ada komanya itu gram, itu berarti wajib dizakati. Nek jenengan tabungan investasi emasnya sudah mencapai itu harus zakat. Gimana kalau investasinya itu tapi emas bukan emas murni, tapi emas perhiasan? Emas perhiasan yang tidak dizakati adalah emas yang perhiasan itu ala kadarnya. Tapi kalau ada orang perhiasan kok kalungnya seberat 100 gram, gelangnya karena tangannya 200 gram, kemudian anting-antingnya masing-masing 50 gram. Nah itu namanya pemborosan, itu namanya apa? Namanya tidak, itu namanya pemborosan. Emas yang perhiasan yang ala kadarnya, maka itu tidak diyakati. Yang diyakati emas-emas yang invest yang menjadi tabungan. Tapi kalau walaupun perhiasan tapi tidak dipakai, kalau jumlahnya itu juga senilai 84, sekian gram emas murni itu juga masih wajib diyakati. Nah, kaitan pertanyaan dengan Ibu tadi, maka jawabannya malah ke zakatnya, Bu. Kalau invest itu berarti tidak memboroskan. Memboroskan itu membeli sesuatu kemudian tidak ada manfaatnya, itu tidak memboroskan. Karena itu adalah untuk invest. Kenapa untuk invest? Nanti Ibu bisa melihat ke ayat 9 surat An-Nisa. Apa surat An-Nisa? Hendaklah kamu takut kepada Allah apabila kamu meninggalkan generasi atau anak-anakmu itu dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Lemah ada dua, ada macam-macam. Lemah imannya, lemah pendidikannya. Karena ayat itu nanti nyambung dengan hukum waris, maka itu lemah dengan hartanya. Artinya meninggalkan anak sampai dia itu karena harta orang tuanya dihabis-habiskan, tidak ada yang ditinggal kepada anak-anaknya, kemudian anak itu hidupnya menjadi susah, itu tidak dibenarkan. Maka punya invest tabungan itu bukan berarti pemborosan. Tapi kalau bisa nabung, kemudian ada ajaan untuk berwakaf, untuk bersedekah, untuk berinfak, dia itu tidak pernah mau menyambut, maka itu berarti pemborosan. Saya kira gitu, Bu. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sholihin yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Siti tadi. Mungkin dari Bapak-bapak ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas bisa kita akhiri untuk sesi pengajian dan juga pembinaan guru dan karyawan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Sholihin yang telah memberikan materi pengajian pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Sholihin mendapatkan amal dan pahala yang tidak putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, Bapak.